Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sayuti, NPM 719212864. Saya dari mahasiswa Universitas Wiraraja. Saya akan melanjutkan presentasi yang minggu lalu, yaitu tentang sistem ekonomi koperasi. Bagaimana saat ini keadaan ekonomi di Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat. Ekonomi dilaksanakan oleh rakyat dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain, ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi adalah koperasi. Secara eksplisit, dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soku guru perekonomian nasional sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirnya suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Dalam dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tertentu memiliki jiwa ataupun ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar, serta prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut telah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Pada penjelasan minggu lalu, dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik di negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih fokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip organisasinya, menitik beratkan pada asas pemerataan seiring dengan perubahan ruang waktu dan nilai dalam perjalanannya. Koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer.
pendiri koperasi mengajukan akte pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu persyaratannya 2 rangkap akte pendirian koperasi atau bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa: yang pertama, hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer atau Sekunder. NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau bisa disingkat dengan SK penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu yang pertama, perencanaan pendirian koperasi, yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, yang ketiga, rapat pendirian koperasi, yang keempat, verifikasi nama koperasi, yang kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi, yang keenam, verifikasi dokumen permohonan, yang ketujuh, mekanisme di Sisminkop, yang terakhir, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpan pokok, simpan wajib, dana cadang, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saat ini. Apabila ada kekurangan ataupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya ucapkan salam, mungkin saya agak mau sedikit menyimpulkan tentang demokrasi ekonomi Indonesia. Jadi, dari segi ekonomi di Indonesia ini adalah suatu kesepakatan. Jadi, yang dinamakan demokrasi ekonomi tersebut harus disepakati semua yang berada di dalam koperasi tersebut. Jadi tidak mengambil satu pihak untuk mengambil kesepakatan, tapi harus menyetujui seluruh yang telah disepakati ataupun disampaikan dan akan diputuskan bagaimana keputusan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.